Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dulur-dulur Gebang Misteri Mbah Eko dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan panjenengan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur Gebang Misteri Eko. Jadi kita kali ini ngobrol-ngobrol mungkin yang lagi hit ya. Cuma saya nggak tahu apa ya, kira-kira apa yang dibahas ini namanya. Oke, Tanyakan lah, nanti kita saya akan sapa coba dulu Mbak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur Bang Misteri Mbah Eko, ya jumpa lagi bersama kita berdua. Tetap berdua. Oke Mbak, jadi malam hari ini nih ada sesuatu yang ingin coba saya tanyakan. Ini sebenarnya dari kemarin Mbak, ini coba ini saya pribadi dulu ya, di request saya pribadi ini. Saya ingin bertanya ini Mbak, tentang masalah keilmuan. Keilmuan ini kan banyak Mbak ya. Ilmu kanuragan. Ya, ilmu kanuragan ini kan ada ilmu laduni, ilmu geni, ilmu ya sebagainya, termasuk juga ilmu kekebalan ini Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Eko sendiri ini Mbak ya, dari beberapa ilmu tadi, apakah itu memang ada atau hanya sebuah trik permainan? Mungkin Mbak Eko bisa jabarkan. Kalau menurut pandangan saya, yang kebetulan saya juga kan sering berkecimpung hal seperti itu. Jadi ilmu itu memang ada yang memang menggunakan trik, ada yang memang menggunakan teknik, ada yang memang istilahnya asli memang itu ada. Ya, ada keilmuannya ada. Jadi memang kita tidak pungkiri itu ada, tapi memang biasanya menggunakan hal-hal tertentu. Contohnya begini, kalau memang ini ada nggak di dunia ini ilmu kebal? Ada. Ya. Kalau menurut saya pribadi ada. Ilmu kebal itu ada. Memang dibaca itu tidak mempan, itu ada. Ya. Menurut saya itu ada. Cuma yang sekarang ini, makanya sekarang ini biasanya ilmu-ilmu yang tingkatan tinggi-tinggi itu biasanya itu jarang dipublikasikan. Ya. Kalau sudah dipublikasikan, biasanya ini sudah menjadi sebuah konten, konten kreator, konten dari sebuah konten, maka ini tidak diragukan keasliannya, karena yang jelas banyak trik-triknya, apalagi sekarang di raya persosmedan, apalagi persulapan. Itu memang ada teknik-tekniknya, ada trik-triknya, seperti yang kemarin diungkapkan untuk kebal itu. Memang pedang gini ya, yang tajam itu tengah ke bawah. Jadi kalau buat ngiris kertasnya itu yang tengah ke bawah itu buat ngiris. Tapi nanti kalau untuk mempraktikkan ilmu kebalnya dipakai yang ujungnya. Gitu. Itu sebuah trik permainan. Trik itu sebuah trik ya. Jadi terus kalau memasukkan sesuatu ke barang, kita ke kelapa itu atau ke telur itu kan memang itu kalau saya bilang ya trik ya. Apa trik apa ya? Trik ya itu. Trik dan teknik lah itu Mbak. Ya itu bukan teknik, kalau teknik tidak begitu ya. Itu trik gitu, kalau itu trik. Jadi memang, nah cuma enggak apa-apa juga kok pakai trik. Cuma kalau itu memang dibuat untuk sebuah hiburan. Kalau sebuah hiburan enggak apa-apa. Kalau itu dibuat untuk membuat seseorang itu, terus kita mengambil keuntungan dari orang tersebut karena mungkin percaya bahwa penyakitnya sudah dipindah, ini juga keliru juga sebetulnya. Jadi gini ya dulur ya, jadi memang ya kalau di dunia ini melihat ilmu yang asli itu memang sangat sulit. Tapi saya meyakini ilmu-ilmu itu ada. Contohnya kayak ilmu laduni. Ya.
laduni. Itu kalau persepsi saya namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak dipelajari, kita tapi langsung bisa. Ya. Tuh, menurut saya itu ilmu laduni. Laduni. Bukan ilmu laduni terus dipukul Nggak bisa gerak. nggak bisa gerak. Itu bukan itu menurut perspektif saya. Yang namanya ilmu laduni itu ada, jadi Langsung ilmu turun laduni gitu ya, ya. itu ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak kok contohnya. Ada yang memang nggak belajar, tahu-tahu dia bisa. Itu memang itu namanya ilmu laduni tanpa dianu. Terus ilmu kayak rawa ronte, kulu geni, atau mungkin apa ilmu banyak lah, Mbak. mesti. Itu pertama ya ritualnya sangat berat. Ritualnya berat. Terus lakunya juga berat. Untuk bisa mencapai itu sangat berat, dan biasanya orang seperti itu jarang kumpul orang karena memang persyaratannya kan juga berat. Jadi jarang kita bisa temui, apalagi kalau di YouTube ada, itu ya jelas itu hanya hiburan belaka. Berarti itu terus ini ada kayak konten kita sebelumnya, yang itu kan ada yang mengambil itu Mbak. Itu bukan mengambil istilahnya ilmunya itu enggak, kita hanya mengambil energinya saja. Energinya kemudian disalurkan, dimasukkan. Jadi kita cuma merasakan bahwa energinya itu memang besar. Besar. Jadi cuma untuk mengetahui berarti ilmu ini benar-benar ada dan memang betul-betul energinya besar. Nah ini mau tanya lagi Mbak, ketika contoh tadi ya, ilmu yang ketika dipukul tidak bisa bergerak, apakah itu bisa diaplikasikan atau langsung dicoba dengan orang yang belum pernah kita kenal ini Mbak ya? Tadi orang asing ini Mbak ya datang, kemudian itu ingin mencoba. Bisa juga. Tapi itu kan kalau menurut saya itu ilmu, menurut saya loh ya, itu ilmu sugesti lah. Gitu. Jadi meskipun belum kenal, kalau dia bisa disugesti ya bisa. Dan akan sulit memukul juga. Berarti untuk orang yang tidak gampang untuk tersugesti berarti tidak berefek berarti. Tidak berefek. Tentunya kalau memang ilmu itu ada, maksudnya kalau ilmu contoh kulu geni gitu lah Pak. Kulu geni itu dibuat aja untuk pertarungan UFC atau MMA, itu saya kira seluruh dunia kalah kalau tidak punya ilmu itu. Apalagi kalau kena pukulan bojo mesti yang berapa kintal itu pukulannya. Ya jelas ya musuhnya KO. Satu pukulan tepar. Kan kenyataannya kan enggak. Jadi memang terus ada nggak memang orang yang menguasai itu? Kalau menurut saya di dunia ini, yaitu tadi seperti yang saya omongkan, bahwa ilmu ini sebetulnya memang ada. Dan pelakunya itu tidak mau mempublikasikan. Iya, mempublikasikan atau menunjukkan, itu sudah tidak mau. Kalau memang dipublikasikan, itu berarti ya hanya untuk hiburan saja. Jadi yang mungkin yang sering dipublikasikan orang itu hanya ilmu dari fisik Mbak ya, seperti pencak silat atau pencak silat, itu seperti itu. Jadi yang bersifat ilmu seperti guru geni, apa Pak tadi? Ya. Apa tadi? Musti, terus atau ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu yang rawa rontek lah apa aja yang. Tapi kalau untuk saat ini ya memang belum pernah kita belum pernah ketemu saya orang yang memang yang punya ilmu itu, yang rawa rontek yang kita langsung seperti ini sudah kembali lagi. Kalau di film kartun itu apa namanya Pak, yang langsung bisa sembuh lagi ya itu seperti itu. Itu ya memang kalau legendanya, mitosnya kan memang ilmu itu kan memang ada. Dan saya sendiri mempercayai bahwa ilmu itu memang betul-betul ada. Tapi itu pun tidak sembarang orang
Kalaupun ada, kita sulit menemukan orangnya. Nah, kalau yang ada itu cuma sekedar ya energinya, itu pun bukan real asli. Berarti barangkali kalaupun ilmu itu yang pengguna asli orangnya yang bisa Pak ya. Berarti mungkin Pak, ini mungkin ya, siapapun orangnya pasti akan terefek, itu bisa Pak ya. Bisa. Baik itu secara kita bertahun, secara tiba-tiba kemudian dia memakai ilmu tadi langsung bisa mengefek Pak ya. Ya bisa. Ini untuk yang pengguna aslinya maksud pengguna saya. asli, oh iya, kalau memang yang betul-betul asli bisa. Biasanya kalau yang untuk yang betul-betul asli dia bisa, malah dia tidak menggunakannya Karena takut resikonya. Iya. Jadi dia lebih berhati-hati. Itu pun kalau yang bisa. Terus kalau untuk kebal-kebal itu, ilmu kebal, seperti yang saya ngomong kan, bahwa kalau memang kebal dari senjata tajam, ya mesti pakai senjata tumpul. Iya. Kalau memang dibaca tidak mempan, ya dikepruk aja. Itu ya, Iya. hancur. Nah, cuma kan ini saya juga pernah menyaksikan sendiri ya, ini salah satu murid Mbak Eko itu, ini pernah Mbak, jadi kan terkadang teman-teman kita dulur-dulur ya, terkadang itu asumsinya gini, oh ilmu kebal itu hanya sebuah settingan, bujuk-bujukan, kalau bahasa Jawa itu bujukan, pasti ada triknya, ada. Nah itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika dia habis manasi besi itu Mbak ya, itu langsung didilati. Jamasan. Ya jamasan ya. Nah itu kan kalau di perguruan kita itu memang ada dulu ya, itu bukan settingan juga Mbak ya, itu ya. Itu asli, cuma itu ada teknik. Ada tekniknya. Ada teknik. Gitu. Asli tapi pakai teknik. Pakai teknik. Kalau nggak pakai teknik ya nggak ya. Alam. Alam. Jadi itu pakai teknik juga. Gitu ya. Jadi ada tekniknya dan harus dipelajari dulu. Jadi tidak bisa langsung. Bisa langsung, ya. Harus dipelajari dulu. Cuma karena kan ada yang ngajari, saya mengajarinya, saya ngajari itu namanya jamasan ya. Jadi itu termasuk ilmu kekebalan Mbak ya? Enggak, bukan kekebalan. Ya beda lagi itu. Cuma dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga. Itu pakai teknik itu. Termasuk begokan besi pakai ini. Ya. Nah, itu pakai teknik. Oke ya. Bukan terus sakti gitu ya. Bukan. Kalau sakti itu kan ya beda lagi. Jadi ya jadi gini ya dulur-dulur ya. Terlepas dari ramenya hirup pikuknya ilmu kanuragan yang memang sekarang lagi tren lagi ya, booming, lagi booming ya, maksudnya boomingnya itu kan diragukan keasliannya. Kalau menurut saya memang kalau yang asli memang ada, tapi sulit kita temukan. Kalau yang ada yang beredar yang sekarang ini memang ya itu rata-rata ya trik dan teknik. Kalau memang ada ya memang ya ikut aja ke pertarungan MMA. Jamin menang lah ya. Jamin menang. Tapi kan nggak mungkin itu. Jelas nggak ada. Nah cuma kita jangan nyepelekan, wong itu ilmu-ilmu leluhur dari leluhur kita dulu kan. Tapi mungkin orang zaman dulu itu memang ingin menciptakan sebuah ilmu, kalau juga ada prosesnya Pak. Iya, kalau menurut saya itu begini, karena mujahadahnya seseorang itu belajar ilmu itu tinggi, ritualnya juga luar biasa, mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Sang Kholik ya. Itu akhirnya Allah memberikan sebuah ya istilahnya karomah ya, karomahnya kepada seorang tersebut sehingga dia menguasai, dan itu pun tidak sembarangan dan tidak digunakan sembarangan. Biasanya ya hanya di kala-kala tertentu dia bisa. Itu karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya itu pun tidak bisa berulang-ulang. Itu seperti ilmu laduni itu iya, tidak bisa berulang-ulang. Jadi kalau berulang-ulang itu kan berarti kan ada teknik, ada triknya. Nah ini kan kalau berbicara masalah ilmu ini sebenarnya teman-teman itu mungkin barangkali teman-teman itu bisa langsung merasakan. Contoh ketika kita dikejar anjing Pak ya, nah, kan tembok tinggi itu, kalau kita secara nalar
nggak bisa loh, Pak. nggak mungkin bisa, Pak. Tapi ketika mungkin keadaan terdesak, dan Allah memberikan kita sebuah kekuatan. Nanti dengan izin Allah kita bisa melompati. Juga kan termasuk juga ilmu laduni. Ya. Memang ya ilmu kepepet itu. Ilmu kepepet. Tahu soal kepepet itu. Ilmu kepepet. Jadi kita ini ya, saya pribadi juga akhirnya juga dengan adanya kehebohan ini yang malang melintang di dunia medsos ini, memang ya sedikit banyak memang membuka mata kita juga. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang ya kita harus cermat, kita harus pandai, ya jangan mudah percaya sama seseorang, memang itu penting. Nah, kanuragan itu memang perlu dipelajari juga, tapi ya kalau menurut saya ya latihan bela diri itu yang terpenting. Latihan bela diri yang pertama memang untuk kesehatan, yang kedua untuk membela diri. Jadi suatu waktu kalau kita ketemu dengan seseorang yang berbuat buruk, kita bisa menghandle, membela diri. Jadi saran saya juga seperti itu. Dan setiap ilmu itu masih mempunyai plus minus, dan mesti apa yang kita pelajari itu mesti ada manfaatnya suatu saat. Entah itu hanya sekedar istilahnya membantu keluarga kita, jadi kan kepepet tadi lah ya, semacam itu. Jadi seperti itu ya dulur-dulur ya. Jadi segala sesuatu itu kan memang kelihatannya kan ya itu, terkadang kita itu belum bisa tahu manfaatnya, kadang sudah saya lah gitu. Terus ada lagi yang pernah ada kasus itu yang viral juga di televisi juga di YouTube kan, ada yang penjahat yang di daerah Sulawesi yang ditembak polisi itu sampai habis berapa puluh peluru itu ditembak kan enggak apa-apa, berarti kan kebal itu. Ternyata, tapi kalau menurut saya itu pelurunya dan nyampe ke badan. Kalau nyampe ke badan kan mesti ada bekasnya. Mesti bekas dan mesti sakit. Walaupun kebal loh ya, itu mesti sakit. Nah, yang setahu saya itu ditembak itu tapi tidak apa-apa. Berarti kan ada tameng yang bersifat gaib. Dan itu memang ada terbukti. Dan itu ternyata kan dia pakai jimat ya. Kalau pakai jimat ini kan sudah memang berhubungan langsung dengan jin. Jadi mungkin untuk di konten selanjutnya kita akan coba kupas tentang jimat. Nah, ini Pak ya. Jimat ini apa, fungsinya untuk apa, kemudian jimat ini sebenarnya apa sih jimat lah, seperti itulah. Jadi mungkin untuk yang konten ini kita sementara membahas tentang apa tadi, saya ingin tentang ilmu, bakalan ilmu, semua jenis ilmu lah. Ada enggak ya? Kalau ya itu tadi seperti saya bilang tadi, semua ilmu itu sebetulnya ada, cuma ya tidak sembarang orang yang bisa. Dan kalaupun ada, itu sulit kita mencarinya. Dan kalaupun ada, dia mungkin tidak mau mempublikasikannya. Jadi semakin tinggi ilmunya, dia semakin merendah. Nah, kalau dipublikasikan, dikontenkan, berarti itu hanya sebuah ya konten kreator biasa, ya hanya untuk hiburan semata. Ya. Sah-sah saja ya, karena kalau untuk hiburan saja ya, untuk menghibur teman-teman yang ada di media sosial ini ya. Oke ya. Oke Mbah, itu tadi yang kemarin ingin saya tanya, karena sekarang sudah dapat jawabannya. Mungkin untuk dulu juga ingin bertanya seperti itu, dan sekarang sudah punya jawabannya. Jadi sebenarnya semua ilmu itu ada, cuma ya kata Mbak Eko tadi memang tidak sembarang orang gitu Mbak ya. Oke ya. Oke Mbak, terima kasih untuk penjelasannya itu. Oke, saya kira cukup itu ya. Oke, itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten Mbak Misteri Mbak Eko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.